bahwa proses untuk pemberkasan PPG tahun 2021 ini berbeda dengan proses pemberkasan di tahun yang lalu. Kenapa? Karena sekarang prosesnya melalui dokumentasi yang dipindai atau di-scan. Ya. Tetapi Bapak Ibu juga sudah berpengalaman ketika waktu tahun yang lalu mengikuti pretest. Ya, sebelum pretest pemberkasannya juga melalui pemindaian dokumen. Ya, cuma memang ketika proses pemanggilan PPG di awal tahun 2020, dokumen fisik yang dipindai itu harus dikumpulkan ke tim kabupaten dan kami kirim ke LPMP. Dari LPMP itu nanti dikirimkan ke tiap LPPK. Nah, Bapak Ibu, berdasarkan data yang saya miliki, bahwa untuk yang pemberkasan Kabupaten Majalengka tahun 2021 ini sebanyak 103 orang. Ya. Ini belum saya hitung bagi teman-teman CPNS tahun 2020 yang waktu pretest tahun yang lalunya di kabupaten lain dan sekarang menjadi CPNS di Kabupaten Majalengka. Yang ini belum saya hitung. Ya. Nah, untuk teman-teman yang lulus pretest PPG tahun 2017 maupun 2018 yang tahun lalu sudah pemberkasan tahun 2020 tapi masih belum terpanggil itu ada 54 orang. Ya. Untuk yang lulus pretest tahun 2019 dari TK SD SMP itu sebanyak 49 orang. Jadi kita punya angka untuk yang pemberkasan tahun sekarang adalah 103 orang. Ya, 103 orang. Nah, adapun Bapak Ibu berdasarkan informasi dari pihak LPMP, kami selalu berkomunikasi dengan pihak LPMP bahwa kuota PPG untuk Jawa Barat ya, 2021 ini sebesar 2010 orang. 2010 orang itu untuk kuota ya TK, SD, SMP, SLB, SMA, SMA. Jadi 2010 orang ini bukan hanya untuk TK, SD, SMP, bukan, tapi untuk jenjang SLB, SMA maupun SMK juga. Ya 2010 orang untuk kuota Jawa Barat tahun sekarang. Nah, mudah-mudahan kita yang untuk terpanggil yang tahun sekarang itu banyak gitu ya. Mudah-mudahan banyak untuk Kabupaten Majalengka. Karena nanti pengumuman kuota juga akan dirangking berdasarkan hasil dari pretest tersebut. Ya, selain dari prioritas dari kelulusan yang terlama dulu hasil pretestnya ya. Tuh. Nah, nanti Bapak Ibu perlu diketahui bahwa ini skenan ini sangat menentukan untuk disetujui atau tidak lolos tidaknya administrasi itu dari hasil skenan ya. Nah, Bapak Ibu perlu diketahui bahwa skenan itu dari dokumen asli ya, dari dokumen asli kecuali ya misalkan ada ijazah yang hilang ya atau SK ya, bagi yang sudah PNS dititipkan di BJB dan sebagainya gitu ya. Berarti itu kan nanti fotokopinya dilegalisir baru itu yang di-scan. Tapi mudah-mudahan Bapak Ibu semua dokumen aslinya ada ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu begini. Dokumen yang di-scan itu nanti di dalam bentuk PDF ya, dalam bentuk PDF. Nah, dalam bentuk PDF itu maksimal tidak boleh dari 500 KB ya itu. Nah, yang pertama dokumen ijazah. Ingat Bu, dokumen ijazah ya. Dokumen ijazah yang di-scan itu adalah ijazah S1. Bagi Bapak Ibu guru yang sudah punya S2 tetap yang di-scan itu ijazah. Hati-hati, kemarin banyak yang gagal ditolak oleh pihak LPMP. Kenapa? Karena kesalahan mengupload. Diminta ijazah, yang diupload itu akta 4, itu pasti ditolak. Ya, ingat, yang di-scan itu ijazahnya. Ya, ijazah S1, bukan akta 4, bukan ijazah itu. Hati-hati ya. Terus
posisi ketika ijazah bentuknya landscape atau menyamping, maka skenan harus menyamping. Ketika ijazahnya bentuknya portrait atas ke bawah, ya maka di scannya hasil scanannya juga harus atas ke bawah. Ini sama. Kemarin juga ketika pretest pendaftaran PPG banyak yang ditolak. Kenapa? Ketika dokumennya bentuknya harus landscape ke samping, tapi ini hasil scanannya yang diupload itu bentuknya kalau portrait ke atas. Ya, makanya hati-hati. Ya. Jadi ketika nanti Bapak Ibu setelah men-scan ternyata bentuknya portrait, segera diedit menjadi landscape. Itu ya, ini kunci loh. Jadi hal-hal sepele bisa menentukan kegagalan Bapak Ibu. Ya, tuh. Ya. Jadi paham ya Bapak Ibu ya bahwa proses upload ijazah itu yang di-upload itu adalah ijazah S1-nya, bukan akta 4 ataupun transkrip nilainya ijazahnya. Kenapa? Karena ini akan dipakai rujukan untuk melihat linearitas. Ya, linearitas dari mapel Bapak Ibu uji sertifikasi dengan linearitas ijazahnya. Ya, itu terkait dengan upload ijazah. Selanjutnya Bapak Ibu juga perlu diketahui ini ada yang harus dipilih adalah SK pengangkatan pertama. Ya, ini harus dipahami nih. SK pengangkatan pertama sebagai guru. Kalimatnya SK pengangkatan pertama. Untuk Bapak Ibu yang pertama kali jadi gurunya melalui honorer, maka SK pengangkatannya itu adalah SK pengangkatan sebagai honorer ketika sekarang Bapak Ibu sudah menjadi CPNS maupun PNS. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah menjadi PNS maupun CPNS, tetapi Bapak Ibu awalnya sebagai honorer, maka lampirkanlah yang diupload ini, ya SK pengangkatan pertama adalah SK sebagai honorer. Ya, paham ya Bapak Ibu ya? Tuh. Selanjutnya Bapak Ibu, nah ini tadi setelah mengupload SK pengangkatan pertama. Yang kedua itu selanjutnya adalah SK pengangkatan ya 2 tahun terakhir. Nah, ini nanti saya jelaskan satu-satu. Yang pertama, bagi guru GTY dulu nih, dari guru GTY, guru swasta. Ya. SK 2 tahun terakhir adalah SK GTY. Ya, hati-hati kalimatnya harus SK GTY. SK GTY ini dibuat per tahun. Jadi ketika Bapak Ibu sekarang diminta dokumen, maka Bapak Ibu yang di sekolah swasta harus membuktikan SK GTY tahun 2021 dan tahun 2020. Ini untuk GTY ya. Untuk di Bapak Ibu sebagai GTY, untuk yang 2 tahun terakhir ini adalah SK GTY tahun 2020 dan SK GTY tahun 2021. Nah, yang kedua, tadi kan pertama GTY. Yang kedua, untuk rekan-rekan yang honorer di sekolah negeri. Nah, SK 2 tahun terakhir ini Bapak Ibu pasti baru bisa membuktikannya itu yang memiliki yang ketika di tahun 2018 kan ada ya dari Pak Kadis Pak Iman ya. Cuma untuk tahun 2021 kan belum ada ya. Nah, nanti insya Allah akan kami buatkan supaya Bapak Ibu bisa untuk mengikuti pemberkasan pretest pemberkasan PPG ini ya. Jadi untuk yang SK 2021 akan kami buatkan. Nah, itu tadi untuk yang selanjutnya untuk PNS. CPNS ada 2 ya. Yang pertama bagi CPNS, tapi ini sepertinya yang CPNS sekarang itu rata-rata adalah CPNS dari honorer. Kenapa? Kalau CPNS-nya bukan dari honorer, kemungkinan tidak bisa. Tahun ini coba
CPNS, maka dokumennya ini CPNS. Yang pertama SK pengangkatan pertama tadi, ya itu mah waktu zaman now. Yang 2 tahun terakhir berarti Bapak Ibu harus melengkapi yang SK dari Pak Kadis, ya, yang tahun 2018, ya. Dan yang kedua itu SK CPNS yang kemarin dibagikan. Nah, ya. Jadi untuk yang CPNS 2020, SK pengangkatan pertama tetap sebagai honorer, ya. Mungkin itu dari kepala sekolah atau dari komite. Ya, 2 tahun terakhirnya 1 SK dari Pak Kadis yang tahun 2018 dan yang keduanya itu adalah SK CPNS. Ya, paham ya? Yang ketiga, yang keempat, ya, itu adalah untuk guru PNS tahun yang CPNS-nya 2019. Nah, ya, berarti kan sekarang udah PN 100%. Nah, untuk Bapak Ibu guru yang sudah menjadi PNS angkatan 2019, maka SK ini ya, SK tadi SK pertama mah tetap ya dari honorer, ya. Yang kedua nanti 2 tahunnya, ya itu SK CPNS sama SKPN-nya yang 100%. Ya. Jadi untuk angkatan 2019 itu kan kemarin sudah menjadi PNS, ya, sudah menjadi 100%. Berarti SK 2 tahun terakhirnya adalah SK CPNS dan SK PNS yang 100%. Nah, tuh. Terus selanjutnya untuk PNS lama. PNS lama itu dianggap yaitu adalah PNS yang diangkatnya TMT 2015 ke belakang. Ya. PNS lama terjadi 2. Ya, yang pertama guru yang tidak menjadi honorer, ya. Ada itu. Ya, ketika guru tidak menjadi honorer, ya berarti SK pengangkatan pertamanya itu adalah CPNS. Ya. Untuk PNS lama itu CPNS. Nah, untuk SK 2 tahun terakhirnya berarti SK pangkat terakhir 2 tingkat. Misalkan gini, CPNS tahun 2015 itu atau 2014 CPNS itu, maka SK pengangkatan pertamanya itu diisi dengan SK CPNS. Untuk 2 tahun terakhirnya, karena sudah 2 kali naik pangkat, jadi untuk 2 tahun terakhirnya yang pertama lampirkanlah SK yang 3A, ya, SK yang 3A-nya, misalkan yang kita SK PNS sekarang sudah 3B, berarti SK pengangkatan pertama adalah SK CPNS. SK yang 2 tahun terakhirnya adalah SK 3A dan 3B. Tuh, ya. Terus mungkin ada lagi SK yang angkatannya angkatan lama. Ada Bapak Ibu guru yang angkatan CPNS-nya 2006, ya, 2007, 2008. Berarti SK pengangkatan pertamanya itu adalah SK CPNS. Ya. SK 2 tahun terakhir berarti SK pangkat 2 pangkat terakhir Bapak Ibu. Mungkin ada yang sekarang 3C, berarti itu SK pangkat terakhirnya itu adalah 3C dan 3B. Atau ada yang sudah 3D, berarti kan 3D sama 3C. Itu untuk Bapak ya yang diangkatnya berbeda-beda. Nah, selanjutnya itu dokumen, ya. Selanjutnya adalah hasil pemindaian SKBM. Ya, SKBM itu 2 tahun terakhir. Berarti ini berarti SKBM yang tahun ajaran 2020-2021 dari sini tarik ke belakang, berarti dengan tahun ajaran 2019-2020. Ya, Bapak Ibu, ya, jelas. Jadi yang dilampirkan adalah SKBM semester. Ya, semester berarti 2019-2020 berarti kan ada dua semester sama yang tahun ajaran sekarang 2020-2021. Jadi nanti ada 4 SKBM. Ya, ada 4 SKBM.
Ya, itu ya. Terus nanti, nah ini dokumen yang di-scan tadi, ya SK ya SK itu prosesnya di-scan itu dari dokumen asli, baik ijazah, baik SK maupun dari SKBM. Ya, kan di sini asli atau fotokopian, ya, dilegalisir. Untuk memudahkan verifikasi di pusat, maka Bapak Ibu yang di-scan itu dokumen asli saja. Ya, kecuali tadi ada yang untuk PNS ternyata ijazahnya ininya sedang dititipkan di BJP SK Pangkat baru, itu SK fotokopi yang dilegalisir, ya. Itu ya. Selanjutnya nanti Bapak Ibu, ya. Tadi ini ya untuk, nah ini untuk fakta integritas, ya, fakta integritas kemarin formatnya sudah saya share, ya, formatnya sudah saya share terkait dengan fakta integritas. Nah ini, ya, ini dokumen-dokumen yang harus diupload Bapak Ibu itu nanti kalau ini mohon tadi jangan lebih dari 500 KB ya untuk per dokumen supaya bisa terkirim. Nah, untuk mengecilkan tadi ya hasil scanan kan berbagai macam aplikasi kemarin sudah saya share ya, tinggal pilihlah Bapak Ibu ya, bisa dicek ya. Tuh. Nah, itu dokumen-dokumen yang harus Bapak Ibu upload. Nah, mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan di sini, kan di syarat administrasi itu ada permintaan surat keterangan sehat jasmani dan rohani, sehat, bebas narkoba maupun SKCK. Ini jangan dulu dibuat. Ya. Jangan dulu dibuat. Kenapa? Karena ini tidak untuk diproses upload. Kenapa jangan dulu dibuat? Ini Bapak Ibu pemberkasan sekarang, ya, terpanggil nanti untuk lapor diri mah belum tentu dekat-dekat. Nah, jadi bebas narkoba, terus untuk sehat jasmani, berkelakuan baik nanti dibawa ketika lapor diri. Nah, ketika mungkin saja Bapak Ibu terpanggilnya nanti di bulan Agustus. Kalau dibuatkan sekarang, itu kan masa berlakunya itu kan 6 bulan, takut sudah kadaluarsa. Bapak Ibu sudah mengeluarkan banyak uang, tapi pas ketika mau berangkat itu tidak bisa digunakan. Maka ketika tidak bisa digunakan itu kan ada uang yang terbuang percuma. Ya, jadi untuk yang tadi bebas narkoba, sehat jasmani dan rohani maupun SKCK nanti saja dibuatnya ketika sudah ada pengumuman harus lapor diri. Ya, jadi untuk sekarang yang di-scan maupun yang untuk di-upload itu yang disesuaikan saja dengan yang di poin 2 di persyaratan administrasi itu aja dulu ya, supaya Bapak Ibu tidak ada uang yang keluar percuma gitu. Ya, kenapa dibuang percuma tadi? Ya pas mau digunakan ternyata ini sudah kadaluarsa tanggalnya ya, tetap aja nanti kan dibikin baru lagi, dibikin baru nanti kan pengeluaran lagi ya. Udah jelas ya Bapak Ibu ya? Nah itu sesuai jadwal, sebetulnya sesuai jadwal ini untuk proses pengiriman berkas persyaratan itu ya itu ya untuk pengiriman berkas persyaratan administrasi secara daring itu kan dibuka tanggal 22 Februari sampai dengan 7 Maret ya. Jadi masih sangat panjang ya. Sehingga gini, kita jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru untuk memproses pendaftaran. Nah, pastikan dulu tadi dokumennya sudah benar dulu ya. Maksudnya tadi bentuk scanannya, kalau landscape kalau portrait ya. Tuh. Baik Bapak Ibu, itu paparan terkait gambaran untuk proses ini. Nah, sekarang kita nanti akan melaksanakan tanya jawab ya.
Di sini tanya jawab saja karena pemaparan materi mah tidak perlu panjang-panjang. Yang penting mah ketika Bapak Ibu ada sesuatu yang ingin diketahui silakan untuk bertanya. Baik, Pak Ade silakan Pak Ade. Tawa misah terus dinara. Pak, saya mau bertanya. Ya gimana Bu? Dari mana Bu? Ini untuk SKBM, itu kan 4 semester. Apakah 500 MB itu untuk per semester atau semuanya untuk 4 semester? Terus apakah disatukan dalam satu file atau per semester dikirimnya? Bentar, ini dengan siapa dulu? Perkenalan dulu Bu. Saya Intan dari Singapura, SDN Rawa 1. Mana ini? Saya dibesarkan dulu. Ini. Ada di bawah Pak Dede. Ya ini. Silakan Diulangi lagi Bu. ini untuk file SKBM itu kan maksimal 100 MB ya. Nah untuk 4 semester. Nah yang diupload itu yang 500 MB itu 4 semester di satu file kan atau per semester? Udah itu aja Bu. Ya itu dulu. Oh itu dulu. Ya, oke, terima kasih Intan dari Nyambul. Pertanyaannya itu Pak Haji, SKBM untuk yang 2 semester bisa disatukan atau masing-masing untuk diupload bagaimana? Langsung dijawab aja lah. Ya. Baik, ya Bapak Ibu, pertanyaan nanti satu pertanyaan langsung jawab ya. Gitu. Biar kita kan ada komunikasi. Baik Bapak Ibu, nanti di tombol nanti di menu yang untuk upload PPG itu hanya satu menu untuk upload. Jadi upload ijazah satu menu, upload SK pertama satu menu, upload SK 2 tahun terakhir satu menu, dan upload SKBM juga satu menu. Nah ini ada teknik Bu, ya ada teknik. Jadi nanti walaupun 4 semester itu akan digabung di satu file kan. Nah ini, wah Pak, ini satu semester aja lampirannya banyak. Nah ini ada cara Bu Bapak Ibu. Yang pertama SKBM itu misalkan ada 6 lembar ya, ada 6 lembar. Misalkan SKBM ada 6 lembar. Maka Bapak Ibu scanlah SKBM yang konsiderannya. Konsideran itu yang di depan, yang ada menimbang, mengingat ya sampai dengan tanda tangan. Menimbang, mengingat, ya itu kan di bawahnya ada tanda tangan itu dulu. Nah nanti Bapak Ibu lampirannya misalkan ada 6 lembar atau 4 lembar. Pilihlah lampirnya yang ada daftar nama, ya, yang ada daftar nama, Bapak Ibu. Lembar pertama tetap harus ada. Yang kedua nanti dicari lembaran yang ada nama Bapak Ibu. Ternyata lembaran nama Bapak Ibu ada di lembaran kedua di lampiran. Nah, nanti yang terakhir adalah lembaran terakhir yang ada tanda tangan kepala sekolahnya. Yang tadi seharusnya 4 lembar cukup dengan 3 lembar, cuma nanti pas nama Bapak Ibu sebelum di-scan itu di stabilo dulu. Ya, nanti di pas nama Bapak Ibu stabilo dulu ya namanya. Ya. Jadi, nah itu kalau yang ada di lembaran kedua di lampirannya ya. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu ada di lembaran pertama namanya, maka di lampiran SKBM itu berarti lembaran pertama dan lembaran terakhir saja. Atau posisi Bapak Ibu di lampirannya itu ada di lembaran terakhir. Berarti yang dilampirkan itu adalah lampiran SKBM itu lembaran pertama dan lembaran terakhir. Nama Bapak Ibu di stabilo. Ya. Jadi ketika Bapak Ibu SKBM, ketika itu tolong namanya di stabilo. Ya, dikasih warna kenapa? Biar nanti diperiksa oleh tim pemeriksa dokumen dari LPMP tidak perlu mencari nama Bapak Ibu di cekan hiji-hiji. Jadi ketika untuk mempercepat proses, jadi ketika dibuka uploadan Bapak Ibu SKBM langsung terlihat nama Bapak Ibunya. Gitu. Itu kan mempercepat, itu teknik Bu ya.
teknik untuk mempercepat. Jadi tidak perlu semua untuk di-scan ketika lembarannya banyak. Jadi yang penting lembaran konsiderannya yang ada mengingat menimbang itu di-scan, ya. Terus lampirannya disesuaikan ada lembaran pertama dan lembaran terakhir yang ada tanda tangannya. Nah, tadi kalau memang di lampiran itu Bapak Ibu ada di lembaran pertama, berarti tinggal yang di second itu lembaran pertama lampirannya plus lembaran terakhir. Atau Bapak Ibu ada di posisi lembaran terakhir, berarti yang lembaran pertama dan terakhir. Tapi kalau ada di tengah-tengah, berarti lembaran pertama ya harus ada lembaran yang ada nama Bapak Ibu dan lembaran terakhir. Ya, baik itu Bu Intan gimana? Jelas? Iya jelas Pak, cuman itu Pak, itu kan yang kita scan dokumen asli ya, apa boleh distabilo itu Pak? Boleh. Oh, ya. Boleh, ya, boleh. Ya. Cuma nanti itu kan banyak di online ya untuk penggabungan dokumen ya. Nah sebelum digabung itu untuk dikompres dulu. Jadi ketika digabung itu sudah kecil, ya. Iya. Jadi sudah kecil hasil kompresannya. Nanti setelah ternyata hasil gabungannya masih agak terlalu besar. Nah ketika dikompres itu bisa lebih kecil lagi. Jadi nanti memang harus ada beberapa tahap. Karena di menunya itu nanti muncul di menu. Untuk hari ini ada yang sudah buka SIM PKB ini udah ada muncul belum menu upload? Belum Pak, belum. Oh belum muncul. Ya belum muncul. Tapi belum ada untuk mengupload. Ya, nggak apa-apa. Karena apa? Karena teman-teman yang lulusan pretest 2017-2018 belum di-generate ke sistem kita yang admin kabupatennya. Maka teman-teman yang baru lulus, teman-teman yang 2017-2018 pretest yang sudah lulus pemberkasan tahun lalu, memang belum muncul menunya. Ya, karena memang belum di-generate, belum dimasukkan ke sistem. Ya, tapi dari sekarang tolonglah disiapkan aja dokumennya. Ya, itu. Iya Pak. Baik, cukup untuk pertanyaan kali ini. Ya, silakan. Yang lain. Baik, terima kasih Bu Intan. Ya, dari mana siapa Pak? Dari Piki, dari Saudara Jadua, Cingambul. Piki Wahyu. Piki Wahyu, Ramdhani. Iya, gimana Pak? Ini Pak mau bertanya masih Fotonya nggak kelihatan Pak. Fotonya nggak kelihatan itu Pak. Oh iya. Kameranya Mas. Nah, gitu. Ya, Ini Pak mau bertanya masih tentang SKBM. Untuk tahun 2019-2020 saya masih di SD sederajat 1 Pak. Ya. Sekarang udah pindah di SD sederajat 2 Ya. yang semester 2-nya. Jadi SKBM masih tetap Pak, yang berarti yang 3 semester di sederajat 1, yang 1 semesternya di sederajat 2. Apakah masih itu aja Pak? Iya, udah itu aja Pak. Oh ya, betul Pak. Ya, Jadi buat Bapak Ibu yang mutasi, ya mutasi tetap dokumen itu mengikuti kondisi pada saat lampau Bapak Ibu di mana. Ya, jadi tetap dokumen itu disesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu pada saat itu di mana. Nah, oh ternyata saat itu ada di sekolah ini ya, tetap dilampirkan ya. Tuh, ya. Itu ya Pak. Ya. Jadi disesuaikan dengan kondisi pada saat itu ya. Ya, Pak. Makasih Pak. Oke, terima kasih Pak Piki. Ada lagi yang mau bertanya? Assalamualaikum. Dari siapa Pak Arif? Halo, saya. Pak Arif ya. Ya, gimana Pak Arif? Pertanyaannya gimana? Iya. Waalaikumsalam. Halo Pak Arif. Pak Arif Syihab. Sinyal sepertinya Pak De, sinyal itu. Yang lain aja. Izin bertanya Pak. Bu Intan maaf itu di unmute dulu ya ininya. Ya silakan Bu Ega. Bu Ega, dari mana Bu Ega? Saya dari
SD Ciulang 2, Pak, Kecamatan Cikijing, izin bertanya. Untuk saya kan mutasinya di SK mutasi di pertengahan semester per tanggal 1 Oktober 2020. Berarti nanti SKBM-nya di semester 1 ada 2. Berarti saya mengupload 5 SKBM atau bagaimana, Pak? Karena saya mutasinya di SK per 1 Oktober, jadi itu ada di pertengahan semester. Ibu PNS? Ya, PNS 2019, Pak. Langsung aja ya Pak De ya. Iya, Baik. langsung aja. Ini juga Bu, mutasi nanti sama. nanti gini. Itu nanti saya lupa tadi menjelaskan juga. Jadi buat Bapak Ibu yang PNS ketika di SK yang 2 tahun terakhirnya nih ya, pangkatnya misalkan 3A di sekolah A. Sekarang sudah 3B di sekolah yang mana. Nah, mohon di tengah-tengah itu ketika di-scan itu ya, tergabung itu dilampirkan SK mutasi dari BKPSDM-nya ya. Untuk yang 2 tahun terakhir. Ya, atau misalkan gini, SK 3A, 3B-nya di sekolah A. Sekarang terakhir pemberkasan itu di sekolah C ya. Maka nanti setelah pangkat 3A, 3B itu mohon dilampirkan juga SK mutasinya. Jadi maksudnya SK mutasi itu untuk menentukan nanti Bapak Ibu di sistem kita itu akan diupdate oleh tim PMP. Diupdate untuk dipindahkan ke sekolah yang sekarang Bapak Ibu mengajar. Nah, terkait dengan dokumen tadi memang betul Bu. Jadi memang persyaratan ini kan minimalnya itu kan 4 semester ya, minimal itu. Itu dalam kondisi normal. Ya, dalam kondisi normal. Nah, karena Ibu tadi melampirkan SK mutasi, otomatis SKBM itu kan mengikuti tempat Bapak Ibu mengajar. Nah, jadi memang resiko buat Bapak Ibu yang mutasi di tengah, ya di tengah semester maksudnya ya, mutasi di tengah jalan, tengah semester memang resiko. Jadi mohon Bu untuk dilengkapi saja. Kenapa? Karena takut ada disangka ada miss ya. Ada kata yang kosong. Kenapa kosong? Karena di SK mutasinya pertanggal sekian semester harus adanya di sekolah ini, ternyata Ibu tidak ada. Ya, di SKBM sedangkan SK mutasi Bapak Ibu sudah melampirkan karena untuk menunjukkan kondisi pada saat ini Bapak Ibu ngajar di mana. Ya. Jadi kalau yang lain 4, yang Ibu 5, tapi kan Ibu tadi caranya dari per file awal itu dikompres dulu sebelum digabung teh. Ya nanti ketika yang setelah gabungannya masih besar, ketika dikompres lebih kecil daripada ketika yang tadi yang belum dikompres awalnya itu digabung, maka ukurannya itu akan lebih besar. Ya Bu ya gitu ya. Terima kasih Pak. Ya maka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Om Sylvia dari TK Arido Lemasuki. Izin bertanya Pak, saya mau bertanya tentang SK terakhir. Kebetulan saya TMT-nya Juli. Jadi terakhirnya apakah saya harus menggunakan 2020-2021 atau 2019-2020? Itu aja Pak, terima kasih. Baik Bu, ini ya, kan SK dari yayasan itu ada yang TMT-nya 1 Januari, ada yang di tahun ajaran dari Juli kan gitu ya, kan beda-beda ya. Jadi gini Bu, perhitungannya yang penting kondisi Ibu pada saat sekarang ini terhitung dari 1 Januari itu posisinya 2 tahun di yayasan terakhir ya. Jadi yang dilihat ini untuk perlu diketahui ini buat guru-guru swasta nih ya, yang bisa ikut pretest PPG maupun PPG itu adalah Bapak Ibu guru yang mengajar di yayasan terakhirnya minimal 2 tahun.
Di yayasan terakhirnya minimal 2 tahun. Maka ketika sekarang di pemberkas itu diminta bukti fisik bahwa bapak ibu itu mengajar sudah 2 tahun ya minimalnya. Berbeda dengan PNS mah dipindah per semester dulu kan nggak masalah ya, beda kasus dengan GTY. Nah, hitung aja lu Bu, hitung. Posisi sekarang itu kan 2021 ya. Berarti kan 1 tahunnya itu 2020 ya. Kalau bisa itu ada nggak tahun 2019-nya? Ada. Januari. Yang Januari. Kan Juli, Pak. Gini kan hitungnya kita 2 tahun per Januari, Bu. Iya. Jadi hitungannya 2 tahun itu Januari 2019 ke Januari 2000. Ya, 2 tahunnya itu ya. Jadi Januari ke 2021, dia kan 2019 ya. Nah, Januari 2019 Ibu harus ada SK-nya. Ya. Jadi misalkan SK-nya ternyata yang Januari 2019 itu adalah SK yang Juli 2018. Kalau memang gitu ya. Juli 2018 ke Juli 2019. 2019 ke Juli 2020. Ya, nanti lampirkan juga SK Juli 2020-nya. Jadi nanti Ibu mah melampirkan 3 SK. Jadi ini SK minimal. Jadi Ibu mah biar apa? Kalau melampirkan yang SK 2, maka hitungannya itu 2 tahun. Baru 1,5 tahun. Ya. Nah, itu ya Bu ya. Jadi yang 2018 ini ada SK-nya? Ada. Nah, itu tinggal di-scan aja, digabung lah, gampang ya. Silakan. Yang lain, Pak Ade? Boleh yang lainnya. Ini ada yang masuk, ada yang baru masuk juga Pak Haji. Barangkali belum menyimak. Yang nyusul silakan, barangkali ada yang langsung bertanya. Pak Arif itu gimana Pak Arif? Lagi di mana Pak Arif? Pak Arif Cingambul. Pak Arif ini, Pak Arif Sindangwangi. Berdua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa dulu nih? Salam. Siapa dulu? Si Ibu aja dulu. Pak Arif ngalah dulu. Ya Bu Ika, gimana Bu Ika? Ini pertanyaan tentang surat izin dari kepala sekolah. Ya, itu apa dikasih materai atau enggak gitu? Gak usah. Surat izin kepala. Untuk kepala sekolah. Oh, apa dikasih materai atau enggak gitu tanda tangannya? Kalau dulu itu ya, itu rata-rata pakai Bu ya. Ya. Kalau dulu rata-rata pakai. Ya. Kondisinya berbeda sekarang aturannya ya, yang sudah saya share ya. Ya 10.000 kalau yang satu, kan ada yang keluaran baru itu 10.000. Dengan Bu. Ada juga yang 6.000 karena 3.000-nya nggak ada. Ya. Ya gitu. Jadi materai kalau memang sudah Bapak Ibu temui di kantor pos yang 10.000 berarti hanya 10.000. Tapi ketika di dalam materai tidak ditemukan, misalkan karena di kantor pos sudah habis, belum ada atau habis, maka materainya itu bisa dengan materai yang lama. Dengan komposisi, kalau yang ribuan berarti 3, kalau yang 6.000 dengan 3.000 berarti 2, jadi 9.000 jumlahnya. Atau ketika 3.000 dan 6.000 tidak ada, maka pakailah yang 6.000 2 kali, 6.000. Ya. Udah Bu, jelas Bu Ika? Ya, jelas Pak. Terima kasih ya. Iya. Terima kasih Bu. Lanjutnya siapa tuh, Bu Lili? Izin bertanya lagi. Kalau sudah di mikrofon. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Pak Arif tuh. Bu Lilis di unmute dulu ya, Bu Lilis Idawati ya. Oh iya. Ya. Iya. Ayo Pak Arif. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mutkan ya. Ya, di-mute dulu Ibu Lilis. Saya kan Pak dari PNS tahun 2015 diangkat. Punya SK honor tahun 2006. Kemudian ada SK ini Pak, SK kenaikan pangkat dari 3A ke 3B. Terus pertanyaannya untuk SK pengangkatan atau kenaikan pangkat 2 tahun terakhir itu berarti dari SK CPNS, PNS, kemudian SK pangkat terakhir ya Pak, digabung menjadi satu. Udah, itu aja Pak Arif. Iya, itu aja Pak. Ya, berarti kalau memang Pak Arif ya atau Bapak Ibu yang sebelum CPNS-nya pernah honor ya. Iya. Silakan untuk SK pengangkatan pertama bisa dilampirkan SK honorernya ya. Untuk Iya, SK pengangkatan pertama. Iya. Kedua, untuk 2 tahun terakhir Pak Arif cukup dengan yang 100% sama yang 3B-nya. Iya. Ya, jadi CPNS-nya tidak perlu dilampirkan. Iya. Nggak usah. Kenapa tadi? Fungsinya untuk mengecek Bapak Ibu kondisi 2 tahun terakhir itu ya. Itu posisinya apakah PNS atau bukan PNS ya. Jadi akan terlihat tadi kalau non PNS itu kan nanti akan melampirkan SK 2 tahun terakhir. Iya. Ya, PNS. Nah, kalau PNS berarti SK pangkat 2 tingkat terakhir. Karena ketika ditarik mundur berarti kan 3B sama 3A. Ya, CPNS sama kan nggak perlu gitu. Kecuali kalau memang yang tadinya tidak honor berarti tadi SK CPNS pindah ke SK pengangkatan awal Pak Arif ya. Iya. Tuh, ya. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Ya, makasih. Silakan Bapak Ibu, ada yang lain? Halo, Bu Lita lagi di mana itu? Lagi di SMP 2 Pak, lagi rekon aset. Hah? Oh, gitu. Saya izin bertanya Pak. Gimana Bu? Ini Pak mengenai pemindaian kan ada scanan melalui HP atau melalui scanan melalui itu ya mesin scanan itu. Apakah berpengaruh gitu lebih baiknya pakai yang mana gitu? Yang simple atau yang lebih bagusnya Pak? Ya itu perangkatnya Pak Haji gimana? Ya. Alat untuk men-scan-nya. Ya. Sebetulnya Bu, alat itu tidak dipersyaratkan. Yang penting hasilnya itu mana kecerahan atau tingkat bagusnya itu HP atau yang manual, yang itu ya, yang berupa alat yang besar. Tapi saya menyarankan jangan pakai HP ya. Kenapa? Karena resolusinya juga nggak akan bagus gitu ya. Nggak sebagus ketika kita melalui scanan yang pakai alat yang di printer atau yang ada scanan yang terpisah yang mandiri gitu kan, itu nanti hasilnya kurang bagus ya. Tidak disarankan. Karena kan diinginkan itu gini, kalau HP itu posisi HP itu kan kita akan dipoto dari atas ya, itu nanti ukurannya tidak sesuai dengan dokumen, ukurannya tidak akan sesuai dengan ukuran aslinya. Ya, tidak akan sesuai dengan aslinya walaupun itu terus hasilnya biasanya kurang bagus gitu ya. Beda dengan ketika yang posisinya yang scanan yang manual ya, yang bukan foto, yang scanner dari aplikasi yang itu bukan ya. Ini mah disarankan gitu ya. Disarankan lebih baik menggunakan yang scanan manual saja, yang dari yang dari printer atau yang ada yang manual yang tersendiri ya, mesinnya, alatnya gitu ya. Oh, siap gitu, Pak. Terima kasih Pak. Ya, makasih Pak. Ya udah Bu, jelas ya. Ada yang lain? Halo, Assalamualaikum. Kalau ini nggak bisa ngatur Pak Arif. Ya, Pak Arif yang ya. gitu. Arif siap ya. Maaf Pak, saya Hasan dari, nama saya Hasan dari SD Jatimulya 2 Pak. Ya, fotonya Pak, itu Pak, kameranya diaktifkan Pak. Kameranya itu apa yang ya. Nah itu Nggak ya. ada. Oke. Ini mau menanyakan SK pengangkatan honorer Pak. SK pengangkatan pertama honor itu yang dilampirkan yang di scan itu dari komite Pak, SK pengangkatan komite.
Waduh, iya. Atau apa? Ya. Seadanya Pak, karena kondisi Bapak aslinya memang dari komite. Oh iya. Ya. Nah, cuma nanti 2018 mendapatkan SK dari kami ya. Ya dari dinas. Ya yang Pak ini ya, yang Pak Iman ya. Iman. Ya, Pak Iman. Nanti kan kita tahun 2021 akan saya buatkan lagi. Ya, Jadi tetap SK pengangkatan pertama yang tadi dari komite. Ya. Ya. Nah, yang 2 tahun terakhir, berarti kan nanti dari SK yang dari Pak Kadis Pak Iman ya, itu nanti sama yang oleh kami yang akan nanti dibuatkan gitu ya. Tuh. Oh iya. Iya Pak, makasih Pak. Ya, siap. Assalamualaikum. Salam. Pak. Dari mana Bu? Ya. Saya Fitri dari Cimuncang, Mausma. Gimana Bu? Mau bertanya, kan scan ijazah harus S1 ya Pak? Betul. Wajib. Iya. Maaf Pak, SK pengangkatan. Masih ada nggak? Untuk SK pengangkatan. Itu kan yang pertama harus S1. Sementara saya SK pertamanya masih SMA. Oh, Di waktu pretest pakai keterangan kuliah atau gimana? Enggak Pak. Jadi gini Bu, Ya, gini. itulah. Jadi gini. Posisi ijazah itu posisi yang dinilai ada posisi hari ini. Bukan masalah lampau. Bukan. Ya, karena gini, posisi ijazah itu adalah posisi ketika dijadikan syarat untuk bisa mengikuti pretest PPG, pretestnya. Ibu ketika pretest sudah memenuhi syarat. Karena ibu ijazahnya udah sarjana pendidikannya. Jadi tetap di SK yang awal mah sesuai dengan kenyataan Bu. Gak mungkin ibu misalkan diangkat 2014 misalkan ijazah 2017 ya. Ijazah misalkan 2017 gak mungkin kan SK ngangkat aku dirubah ke sarjana gitu kan, nggak mungkin gitu. Tetap Bu, biarkan yang itu gitu ya, biarkan. Karena posisi SK pengangkatan pertama itu untuk menghitung minimal 2 tahun tadi Bu, minimal 2 tahunnya gitu. Berarti kan ibu posisinya 2 tahun sudah lebih ya, lebih dari 2 tahun kan gitu ya. Terus posisi waktu sekarang, waktu ibu daftar tes sudah sarjana gitu ya, udah nggak masalah. nah ini Ya. Jadi tetap Pak 2014. Ya iya, sesuai dengan fakta ya. Jadi sesuai dengan fakta. Kan nggak mungkin kan saya juga SK awal ibu dirubah. Ini SK 2014, hari ijazah 2017, tahun 2014 dirubah jadi sudah punya sarjana. Nggak boleh, nggak mungkin. Justru itu ketika bapak ibu dirubah itu akan ketahuan dan akan ditolak. Iya. Itu ya. Terima kasih. Ya, maka. Ya, ada yang lain. Siapa tuh? Iya. Pak Dian. Iya, Pak Dian Buana Puradijaya dari SDN Kedung Kencana 1 Ligung. Banjir enggak Pak kemarin Pak? Alhamdulillah enggak, Kedung Kencana mah. Alhamdulillah. Iya. Lanjut. Ya gimana Pak? Ini Pak Haji, Pak semuanya yang luar biasa, terima kasih. Terkait SK, saya kan SK pertama dari kepala sekolah dari Januari, kemudian 2018 dapat dari dinas, dan sekarang juga kan mau dapat lagi dari dinas. Jadi yang diupload yang mana Pak? Yang dari dinasnya tuh? Berarti yang 2 tahun terakhirnya ya? Iya Pak. 2 tahun terakhir itu wajib dari dinas. Ya. Yang 2 tahun terakhir itu wajib dari dinas. Ya. Kalau SK pengangkatan pertama boleh dari komite ataupun kepala sekolah. Tapi ya, kalau yang honorer sekolah negeri, ya 2 tahun terakhirnya itu wajib dari kepala dinas.
Ya, itu ya. Jadi kalau nanti ada ketahuan ada yang dari kepala sekolah di 2 tahun terakhir itu bisa dibatalkan. Ya, jadi untuk yang teman-teman yang honorer tunggu dulu ya. Nanti akan saya ini ya buatkan khusus yang yang 2021-nya kan 2018 ada. Berarti kan baru punya satu ya. Baru punya satu. Untuk yang SK terakhirnya berarti nanti dilengkapi dengan yang akan dibuatkan oleh kami. Ya, itu ya. Jadi yang 2 tahun terakhir itu tidak boleh ada yang dari kepala sekolahnya. Ya, jadi langsung aja nanti dari Pak Kadisnya ya yang upload. Itu ya. Kecuali SK pertama boleh. Ya. Iya, siap. Ya. SK pertamanya tahun berapa Pak itu? Tahun Juli 2005. Oh iya, oh honorer. Honorer. Iya berarti yang pertama yang itu 2 tahun terakhirnya yang dari dinas gitu Pak. Ya, nanti berarti yang barunya dibuatkan ya Pak ya? Iya, ditunggu aja. Insya Allah gitu. Ya, insya Allah sehat-sehat Bapaknya semuanya. Iya. Ya, terima kasih Pak Dian. Iya, mana ada yang lain? Izin bertanya Pak Ade. Siapa dulu Pak Ade? Siapa Pak Dade? Iya. Pak Dian dimatikan aja mikrofonnya. Gimana Pak Dade? Gini tadi penjelasan tentang SK honorer pertama tadi terganggu ini ya sinyalnya tuh. Jadi informasinya tidak tepat. Saya mau mengulangi pertanyaan. Saya ini kan honorer tahun 2001 SK honorernya. Iya. Nah, sementara itu waktu itu masih SMA yang honorer pertamanya. Saya diangkat tahun 2014 CPNS dan PNS-nya 2016 gitu. Nah, untuk SK honorer pertama yang SM itu apakah bermasalah atau tidak tuh? Sama seperti yang tadi ya? Ya, boleh, lampirkan aja. Ya. Kendala sinyal tadi itu Pak. Jadi gini Pak, gini. SK pengangkatan pertama itu hanya untuk menghitung masa kerja guru minimal 2 tahun. Ya Pak? Untuk bisa mengikuti prioritas PPG itu minimal 2 tahun. Jadi sebetulnya itu nggak akan berpengaruh Pak. Tapi karena untuk dokumentasi tetap Bapak lampirkan aja. Ya, itu ya. Jadi lampirkan dari SK honorer itu. Nanti yang 2 tahun terakhir Pak Dade udah naik pangkat belum? 3A sekarang. Berarti 3A. Lewat ini lewat penyesuaian. Oke. Sebelum 3A 2C atau 2B? 2B. 2B. Nah, jadi yang terakhirnya 3A sama 2B ya Pak? Gimana Pak? SK pangkat terakhirnya ya yang diupload itu yang 3A sama 2B. Oh gitu. Ya, itu ya. Yang 2B 100% berarti ya Pak? Yang 100%. Yang 100%. Ya, itu. Jadi posisi nanti terus gini, secara logika juga ketika Bapak melampirkan SK yang yang 100% itu kan sudah kelihatan Pak, itu tahun 2014 ketika dihitung ke 2020 aja udah 6 tahun ya. Ya, gitu ya, udah nggak masalah itu mah ya. Yang penting begini, posisi sekarang semua guru ketika pretest itu wajib sarjana. Jadi ketika riwayat dulu ada yang ijazahnya masih SLTA, asal jangan SMP aja. SMP, ijazah SMP nggak boleh ngajar di SD nggak boleh. Minimal itu ketika honor itu wajib yang SLTA derajat ke atas. Ya, itu. Ya. Jadi kalau yang ijazahnya SMP kan tanda kutip, tapi ada pernah kejadian gitu ya. Jadi itu ya. Jadi untuk pada tadi Pak SK pengangkatan tetap ke Bapak yang tadi yang honor ya Pak ya. Iya. Nah nanti posisi kan Bapak udah kelihatan sarjananya diupload ijazahnya plus dengan 2 ini ya yang tadi 3A sama 2B ya. Ya, itu Pak Dede ya. Makasih Pak Haji. Oke Pak Dede ya, makasih. Pak Dede ya. Izin bertanya. Ya, gimana Bu Gerin? Ini Pak yang surat saya Gerin dari SDN Panyingkiran 1 yang surat keterangan dari kepala sekolah untuk mengikuti PPG itu kan tadi dipakai ini ya Pak, pakai materai ya Pak ya. Berarti dicap basah juga. Karena kan tanda tangannya tanda tangan kepala sekolah. Surat izin kepala sekolah? Ya.
Jadi Bu, Bapak Ibu semua mohon ini ilmu ya, ilmu gini. Ini berdasarkan kepegawaian. Ketika ada sekolah, ada surat ya. Surat apapun, ada kop lembaga, ya. Itu berarti yang nanda tangan itu wajib pakai stempel. Ya. Ketika ada kop lembaga, SD, nama desa, ya kopnya. Berarti yang nanda tangan itu kan pejabat. Nah, akibat ada kop, akibat jabatan, maka tanda tangan itu wajib pakai stempel. Kalau berupa surat pernyataan atau apa tanpa kop surat, maka itu tidak boleh pakai stempel. Ya, jadi itu rumus. Ketika ada kop sekolah, maka yang tanda tangan kepala di bawah itu wajib pakai stempel. Ya, itu biar nanti ya depannya juga seperti itu ya. Jadi ketika ada dokumen, ada yang menggunakan kop surat, berarti yang tanda tangannya itu berupa pejabat, ya pejabat itu maka harus dilengkapi dengan stempel. Ya Bu ya, jadi harus pakai stempel karena itu yang tanda tangan kepala sekolah dan di atasnya itu pasti ada kop surat. Ya, jelas Bu? Ya Pak. Berarti bermaterai ya? Ya. Iya, bermaterai di stempel gitu. Ya, makasih Pak. Ya. Ngapa izin bertanya? Izin bertanya Pak. Ada Bu Ika tuh yang bertanya. Iya Bu Ika. Bu Gerin udah Bu Gerin. Saya dulu Pak. Ini Bu adanya ada. Bu Ika dulu Bu Ade ya. Iya. Perkenalkan Pak Ika dari TK Protul Ain Kertajati. Mau bertanya ya tentang surat izin. Kan saya statusnya sekarang sebagai kepala sekolah, berarti minta surat izinnya dari ketua yayasan ya Pak? Ih, betul 100% Bu, betul. Suratnya kan gitu. Sudah tahu jawabannya. Iya, satu lagi Pak. Itu jawabannya. Betul. Pertama Wajib ya. Angkatan 2 tahun terakhir. Itu kalau mau ngupload menunya disatukan atau terpisah? Oh, Ibu baru gabung ya? Enggak, dari tadi. Dari awal udah dibahas. Begini, ya. Yang pertama khusus untuk GTY yang memang diangkat jadi kepala sekolah. Ya. GTY yang diangkat jadi kepala sekolah, SK-nya tetap bukan SK kepala sekolah nih Bu, ya. Jadi 2 tahun terakhir itu tetap sebagai GTY-nya Bu ya. Wah, jangan salah nih, takut nanti Ibu menguploadnya SK status Ibu sebagai kepala sekolah, nggak boleh. Ya. Jadi nanti SK pengangkatan pertama, ya. Terus itu satu menu Bu, upload ya satu menu. Nanti ada menu ijazah tersendiri. Nanti ada menu SK yang 2 tahun terakhir, ya itu diupload juga. Jadi nanti Ibu SK 2 tahun GTY-nya itu disatukan Bu, bisa file untuk diupload. Ya. Cuma tadi hati-hati ya, takut kelupaan Ibu, jangan mengupload yang SK kepala sekolahnya ya, karena yang diminta adalah SK GTY-nya ya. Tuh. Terus nanti memang untuk kepala sekolah silakan minta ya surat rekomendasinya itu dari ketua yayasannya. Sama Bu, di atasnya pakai kop yayasan atau EPTK, di bawahnya pakai tanda tangan basah dan stempel basah. Ya. Ya, makasih Pak. Ya, mangga. Izin bertanya Pak, udah. Oke, ada yang lain lagi? Itu Bu Ade tadi boleh, ya. Nah, saya dari ya, SK Pak ya. Masalah saya tentang SK mutasi 2B-nya saya masih di SD Bantarujung 1, kalau 3A-nya saya udah di SD Cipende. Tetapi surat mutasinya saya tidak punya dari BKPSDM, adanya surat tugas dari Disdik. Boleh yang itu aja yang diuploadnya? Ya udah yang itu aja Bu ya, karena ya minimal kan dari eselon 2 atau kepala dinas pendidikan ya. Ya. Tapi yang aslinya ada Bu, yang aslinya ada nggak SK mutasi? Adanya surat tugas saja, tidak dikasih waktu itu tidak. Ya, asli ya. Ada. Kalau asli kan tinggal di scan aja gitu, dilegalisir. Enggak.
Yang lain? Ayo Bu, mumpung kita kan jarang, daripada nanti di WA grup kan kadang-kadang capek juga ngebalasnya gitu kitanya gitu ya. Tapi kalau gini mah kan kita interaktif, ngobrol gitu. Saya kan, saya kan mutasi ya Pak, dari SD Kadipaten 5 ke SD Heuleut sekarang. TMT-nya 1 Januari 2021. Nah, nanti surat SK mutasinya apa dilampirkan atau tidak itu? Dilampirkan aja Pak. Ya. Dilampirkan. Jadi nanti urutannya dari SK pangkat 2B, 3A. Kenapa tadi? Jadi SK mutasinya itu dalam rangka untuk menentukan kondisi Bapak Ibu unit kerjanya di mana. Nanti di SIM PKB dan di itunya akan di data Sergur ID-nya akan dirubah sesuai dengan SK Bapak Ibu terakhir ya. Itu fungsinya sana gitu ya. Dilampirkannya dengan file SKBM atau dengan? Bukan, di file SK ini 2B, 3A, dan terakhir SK ini yang SK mutasinya ya. Digabung ya. Ya, makasih. Ya. Ayo yang lain. Ya, ada lagi nggak Bu? Ada atau cukup nih? Udah cukup. Boleh bertanya? Dipersilakan Bu. Bu Ai ya. Saya Pak. Yang mana Bu? Bu Lilis. Bu Lilis. Pak. Ya, saya Pak. Ya. Oh, ya. Mana? Saya Ibu Lilis Pak. Bu Ai. Begini. Bu Lilis, Pak deh, Bu Lilis. Itu yang di bawah tuh. Ibu Lilis dulu aja Pak. Iya ya. Begini Pak, untuk file SKBM itu berarti satu file ya Pak? Untuk file SKBM-nya. Ibu baru masuk atau gimana? Iya Pak, tadinya keluar terus. Oke. Iya dibahas deh. Keluar lagi. Iya ya. Gini Bu, ya. SKBM itu nanti di menu upload itu hanya satu menunya Bu, menunya satu ya. Tahun yang lalu menunya satu, gak tahu nih saya belum lihat tahun sekarang ya. Tahun yang lalu itu satu menunya gitu ya. Nah dari menu yang satu itu berarti Ibu kan harus mengumpulkan 4 SKBM, 4 ya. Nah 4 SKBM itu nanti harus digabung, ya. Nah, cuma ada tekniknya Bu, karena kalau ini terlalu banyak gitu ya lembaran lampirannya, maka gini Ibu SKBM semester sekarang misalkan ya, itu di scan-nya itu lembaran konsideran itu yang ada menimbang mengingat sampai tanda tangan Bu ya, itu konsideran ya. Nah itu nanti lampirannya itu kan ada yang 4 lembar, ada yang 3 lembar, ada yang 2 lembar, atau ada 1 lembar. Ketika lebih dari 1 lembar lampirannya yang ada daftar nama orangnya, maka Ibu itu bisa dipilih aja. Kalau lebih dari 4, maksudnya gini, lampirannya itu lembaran pertama, ya. Terus cari nama Ibu ada di lembaran keberapa, ternyata ada lembaran kedua, gitu ya. Maka lembaran kedua itu nanti nama Ibu di stabilo Bu, stabilo. Ya, dan nanti terakhir. Kecuali kalau Ibu ada posisinya ada di lembaran pertama di lampiran, maka yang scan itu adalah konsideran lembaran pertama sama lembaran terakhir. Atau nama Ibu ada di lembaran terakhir, maka lembaran pertama sama terakhir gitu ya. Nah, itu satu scan ya. Misalkan semester sekarang. Nah, setelah di-scan itu segera kompres, kecilkan. Ya, kecilkan. Nah, scan lagi semester sebelumnya, ya, kompres lagi, kecilkan sampai 4 semester 4 semester. Nah, dari 4 semester itu nanti digabung Bu. Nah, lihat dulu filenya cukup nggak. Nah, dari gabungan itu kompres lagi kalau terlalu besar. Jadi
kompresnya jangan ketika sudah digabung, mendingan sebelum digabung di kompresnya biar nanti semakin kecil nantinya. Gitu ya. Iya Pak ya. Boleh satu lagi Pak? Boleh Bu. Ini kalau untuk SK yang diuploadnya itu SK pertamanya itu dari sekolah apa yang dari dinas Pak? Ibu honorer ya di sekolah negeri. Iya Pak. Nah, ini tetap Bu, itu nanti di upload itu ada menu SK pengangkatan pertama, ya, ada SK 2 tahun terakhir. SK pengangkatan pertama silakan saja, mungkin SK-nya dari kepala sekolah atau dari komite, ya, tuh SK pengangkatan. SK bagi honorer itu, ya yang dilampirkan 2 tahun terakhir itu ya SK yang tahun 2018. Ya, yang dibagikan oleh kami di aula tuh yang di lab di atas ya malam-malam. Nah, nanti yang 2021, Ibu kan tetap kedua 2021 akan saya buatkan lagi untuk bisa diupload. Jadi buat yang honorer negeri jangan dulu upload ketika walaupun sudah dibuka gitu ya. Ininya jangan dulu ngupload dulu ya, nunggu pembagian SK yang di 2021-nya. Itu ya Bu ya. Oh iya Pak, makasih Pak. Ya, makasih. Maka pada Wai. Izin bertanya Pak, lagi? saya Ai dari SDK Sokanal 1. Itu Bu Ai itu, Pak Dek, Bu Ai. Gimana Bu? Ai. Iya. Iya. Untuk SKBM Pak, kan tadi menyambung yang tadi di SKBM di sekolah saya tuh ada lembar konsideran, terus ada yang tugas mengajar di kelas berapa dengan jumlah siswanya, lalu ada tabel tentang jumlah jam mengajar, lalu ada satu lagi yang jadwal ekstrakurikuler. Kalau jadwal jadwal kata Pak Haji nggak usah di scan ya? Iya, lanjut. Nah, ada yang lembar pembagian tugas untuk pembina ekstrakurikuler. Yang ekstrakurikuler nggak usah, Pak? Nggak usah. Jadi gini, SKBM itu udah yang penting Bapak Ibu ada posisi ininya, posisi Ibu ngajarnya jam guru kelas gitu ya. Ya. Jumlah jam mengajar, posisi saya ngajar di mana, sama lembar konsideran aja, berarti itu aja ya Pak? Iya, ngajar apa? Iya, Ibu ngajar apa intinya? Terima kasih Pak. Jadi kalau ada yang ragu, misalnya nanti sampel hasil scannya nanti share aja di grupnya biar nanti saya koreksi, bukan dikoreksi ya, saya cek, oh ini kurang ini gitu ya. Ada lagi? Cukup atau gimana nih? Atau liar? Kalau memang sudah cukup ya kita bisa akhiri. Oh itu ada siapa, Bu Yuli atau siapa? Iya Pak, maaf Pak, izin bertanya. Bu Yuli, Ibu Yuli. Volumenya kecil banget tuh. Sebentar Pak. Bu Yuli Sisilia. Iya Pak. Oh, Bu Yuli mana sampai masuk barusan ya? Tadinya pakai yang itu yang akun dari kepala sekolah Pak. Sekarang akun yang saya. Oh, sokat. Maaf Pak, izin bertanya. Ini Pak, masalah SK pertama Pak. Awalnya Ngurusin baik kepegawaian tadi ya. Ya Pak. Posisinya GTY Pak. 2010 SK GTY saya. Ijazahnya masih SMA. Terus ijazah S1-nya 2014. Terus saya mutasi Pak ke PKB 2016. Nah, untuk yang diupload SK pertamanya yang mana ya Pak? Awal 2010. 2010 di sekolah yang lain gitu kan. Ini Bu, Ibu saya nanya, GTY tempat Ibu udah berapa lama? Yang sekarang Pak maksudnya? Iya. Kalau yang baru yang sekarang. Oh, yang sekarang itu 2016 Pak.
Berarti lebih dari 2 tahun. Ya, gini aja Bu, karena nanti itu apalagi KB itu nggak akan kelompok permain nggak akan diakui ya karena itu pendidikan non formal ya. Jadi Bu, SK pertamanya udah yang itu aja, yang 2016 di yayasan terakhir. SK pertama yang yayasan sekarang Pak? Iya, tahun 2016 ya. Ya. Ada nggak SK-nya? Jadi kalau yang di TK itu berarti nggak usah pertamanya dari TK? Nggak usah, kan yayasan Bu. Kalau beda yayasan, kalau di yayasan yang lama Ibu kerjanya 15 tahun, itu nggak akan bisa diakui Bu. Ya, tetap yang diakui itu adalah di yayasan terakhir. Jadi kalau Ibu satu yayasan itu pindah TK-nya nggak akan masalah. Kalau satu yayasan. Tapi kalau beda yayasan itu bermasalah. Karena yang dihitung itu bukan masa kerja keseluruhan, tapi masa kerja di yayasan terakhir. Udah Bu, pakai aja yang di 2016 di yayasan terakhir. Kenapa? Karena Ibu tetap aja memenuhi syarat. Karena Ibu sudah lebih dari 2 tahun. Di yayasan terakhirnya tuh ya. Ya jelas Bu. Iya Pak, makasih Pak. Ya. Ada yang lain lagi? Silakan. Atau sudah cukup, Bapak Ibu? Ini sedang Zoom meeting tentang pemberkasan, tata cara upload pemberkasan. Halo? Dalam Bapak Ibu? jabatan tahun 2021. Itu Bu Nindi. Bersama Pak Dadang. Bertanya Bu Nindi. Yang menangani. Mana Bu Nindi, dari mana? Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka. Dari jam 10 sampai sekarang hampir jam setengah 12. Ada lagi? Silakan. Ayo Bu, daripada nanti tanya di grup gitu ya. Ibu Ana. Gerina. Buluti ya. Gerindra. Itu ada Buluti. Ya. Itu Buluti ya. Ya Bu, silakan Buluti. Saya tentang ini Pak, pengangkatan pertama. Saya honorernya di MTS 2006. MTS. Ya. Sekarang Ya. sudah Terus gimana? 79. Mohon. Di SK TMT di SIM PKB itu 2009 dan CPNS. Untuk mengupload SK pengangkatan pertama pakai yang honorer ya atau bagaimana? Oh ya. Gini, Bu, langsung aja dijawab. Biar nggak ribet, ya itu Ibu yang di CPNS aja, ya karena Ibu CPNS 2009 kan ya, itu udah lebih dari 2 tahun, nggak masalah Bu, ya karena posisi yang terpanggil PPG sekarang itu kan bukan berdasarkan masa kerja, tapi berdasarkan nilai. Jadi yang Ibu udah biar nggak ribet gitu ya, CPNS berarti di-upload pada SK pengangkatan pertama. Nah, 2 tahun terakhir Ibu sekarang pangkatnya 3D atau 3C? 3C. Berarti nanti yang diupload yang 2 tahun terakhir itu berarti SK 3C sama 3B ya Bu? Ya. Nanti yang diupload. Ya. Udah nggak perlu ini nggak perlu yang SM yang di MTS-nya. Ya, karena kenapa? Nggak akan berpengaruh apa-apa karena nggak akan masa kerja kan ini minimal 2 tahunnya gitu ya. Soalnya di SIM PKB-nya juga TMT-nya yang CPNS. Ya, udah. Apalagi udah sinkron dengan SIM PKB-nya udah cocok ya, udah bagus gitu ya. Udah Pak, satunya. Ya, siap enggak. Udah. Salam.
Ada lagi? Ayo Bapak Ibu, daripada nanti kita diskusi di WA itu kan kurang interaktif ya, karena kita tidak bisa langsung menjelaskan kan, kalau di sini bisa langsung tanya jawabnya. Kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan, kita bisa diakhiri nih kegiatan kali ini. Ya, Pak Amiruddin Rifki ya. Ini suaranya ngedengung Pak. Halo. Suaranya Pak, apa ada kipas atau apa Pak? Enggak ada. Suaranya Pak ngedengung. Gimana ya? Mau bertanya Pak itu Pak Amiruddin? Ya mau bertanya. Gimana Pak? Gimana? Untuk pengangkatan pertama, saya kan guru di SDN Cimanggul 1. Nah, saya itu 2012 ya. Dulu jasanya masih. Ada headset nggak Pak? Mana Pak? Ada headset nggak? Itu nggak pakai speaker? Suaranya kedengung Pak, nggak masuk. Kedengung. Ada headset nggak? Kebetulan nggak bawa Pak. Oh, Tata udah agak jelas tadi. Ya, lanjut. Oh iya. Nah, untuk pengangkatan pertama ya Pak, saya kan sebagai guru honorer. Nah, dulu pas saya diangkat mengajar di sana itu 2012. Tapi kebetulan ijazahnya masih SMA. Nah, kemudian setelah tahun 2015 saya keluar S1-nya. Nah, kemudian saya juga diberi lagi SK dari kepala sekolah sebagai guru edukatif. Nah, apakah yang diupload itu yang 2012 yang pertama diangkat, ataukah yang 2015 yang ijazahnya sudah keluar Pak? Mohon maaf Pak. Seperti yang saya tadi jelaskan ya Pak ya, itu sebetulnya pengangkatan pertama itu ijazah SMA sudah bisa ngajar di SD gitu ya. Tuh. Yang penting ketika proses pemberkasan sekarang Bapak sudah sarjana, itu nggak masalah gitu ya. Silakan aja diupload yang posisi yang tadi yang 2012 sih Pak ya, yang masih SMA, ataupun yang mau diupload dengan yang sudah punya ijazah di 2015. Kenapa? Tadi itu untuk penghitungan pertama, SK pengarang pertama itu sebetulnya hanya untuk menghitung Bapak Ibu itu sudah minimal 2 tahun belum, itu Pak, intinya ke sana gitu ya. Jadi kalau mau terus posisi yang pemanggilan sekarang itu bukan berdasarkan masa kerja, tapi berdasarkan nilai pretest yang Bapak Ibu ikuti kemarin. Hasilnya ternyata memenuhi passing grade terendah untuk bisa mengikuti pemberkasan ini. Ya, jadi silakan aja Bapak mau. Kalau di SIM PKB-nya atau di Dapodik yang TMT mana Pak? Dapodik. Kalau untuk di Dapodik saya yang 2012. Ya udah itu aja biar sama gitu ya. Kenapa? Karena di SIM PKB juga kan mengambil data dari Dapodik, pasti sama 2012 Pak. Ya, itu ya. Jadi ijazahnya tidak bermasalah, kecuali tadi kalau ijazahnya SMP ngajar di SD udah jelas itu bermasalah. Ya. Iya Pak ya. Ya. Oke. Yang lainnya. Sepertinya cukup ya Bapak Ibu. Pak. Ya. Mau tanya. Oh, Pak Lili Rojalin nggak? Enggak. Oh iya, Pak enggak. Mas, saya baru gabung Pak. Ya. Begini, kan waktu pretest kan di SIM PKB itu masuk kelas atas Pak, mengajar kelas 5. Nah untuk sekarang
ada perubahan dari Pak Kepala Sekolah, saya mengajar kelas bawah, Pak, itu gimana Pak? Apa enggak masalah? Enggak masalah. Oh, tidak masalah, ya? Pak. Ya. Bapak waktu kuliah yang jurusan PGSD juga tidak ada pembeda antara PGSD kelas atas kelas bawah, Pak, nggak ada. Ya, nggak ada gitu ya. Jadi itu hanya untuk ini. Kenapa itu waktu pretest dipisahkan mana kelas atas dengan kelas bawah? Karena akan disesuaikan dengan pengalaman Bapak Ibu ngajar di mana. Ya, apakah ngajar pengalamannya di kelas bawah atau kelas atas. Tapi nanti ketika Bapak masuk ke PPG-nya itu nggak ada kelas bawah kelas atas, Pak. Guru kelas SD udah gitu aja ya nanti ya. Jadi nggak masalah, Pak, silakan aja ketika posisi di SKBM dulu mah di Bapak kelas ngajar kelas 1, misalkan kelas 2, akhirnya kelas 4 atau kelas 5 nggak masalah itu namanya, Pak. Nggak masalah ya. Pak, makasih Pak. Enggak apa. Ya, ada lagi, silakan Pak. Sepertinya tidak ada ya. Sepertinya tidak ada lagi pertanyaan. Oke, udah jelas. Pak Acep. Ini ada yang baru masuk, Pak Acep. Mana? Halo? Pak Acep, ini mana baru masuk tadi? Oke, nggak ada lagi. Sepertinya udah pada jelas, Pak De. Ya. Oke, kalau sudah jelas, Mas. Kalau sudah, mau ditutup aja caranya. Oke, Pak De. Ditunggu 5 menit lah. Ditunggu 5 menit sampai istirahat. Kayak rame deh di grup. Pasti. Udah pada kayaknya ini udah teman-teman udah pada ini ya. Udah jelas, terus ya teman-teman yang baru masuk juga kayak katanya ada yang susah sinyal atau apalah gitu ya. Kita akhiri aja Pak De. Nanti mungkin kita fasilitasi lagi untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Baik Bapak Ibu, untuk pertemuan kali ini kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, akan kita akhiri saja. Di lain waktu kita akan disambung kembali. Maaf Pak, Assalamualaikum untuk Pak, penampung aspirasi itu. Nah itu tuh ada sudah siap. Oh, lompatan. Assalamualaikum. Oh, Bu Emi mana? Ya. Bukan saya Bu Erni dari Ligung Oh Pak. iya. Oh, Erni Susanti ya? Ya. Oh iya. Ini ada yang ditanyakan Mas Kuma, Erni Pak. nembe lebat Ibu. Gimana? Baru masuk. Enggak Baru dari masuk. tadi Pak, cuma nggak diaktifkan. Nyimak aja. Sekarang baru mau tanya masalah ini Pak. Dulu kan misalkan teman saya ngajar ya di salah satu TK, tapi 2008 masuk. Nah sekarang tahun 2000 berapa tuh ceritanya pindah ke TK yang lain gitu. Itu masa kerjanya dihitung dari yang TK lama apa yang TK baru Pak? TK baru. TK baru? Iya. TK lama Ibu punya Pak. ya resiko. Oh. Nah, gini Bu, gini. Jadi perhitungan untuk guru non PNS sekolah swasta itu kan berada di bawah naungan yayasan. Iya. Kalau satu yayasan mau pindah TK WG gitu ya, itu tidak akan terputus dihitung keseluruhan. Kalau satu yayasan. Kalau beda yayasan, maka itu akan dihitung dari yayasan terakhir.
Ibu di yayasan terakhirnya itu sejak tahun berapa? Jangan-jangan kurang 2 tahun nih. Sudah 2 tahun. Takut teman saya itu, Pak, bukan saya. Oh iya, tahun berapa? Hati-hati. Ya, kenapa? Karena nanti sekarang itu akan dilampirkan, Bu. SK ini ya kan SK 2 tahunnya itu. Jadi ketika di yayasan terakhir kurang 2 tahun, otomatis pasti dipastikan itu akan dicoret, digugurkan dulu karena belum memenuhi syarat. Ya. Jadi di tempat baru khusus untuk yang GTY-nya itu yayasan terakhir itu minimal 2 tahun ya. Kecuali tadi kalau satu yayasan mau dipindah-pindah TKW karena yang punya sekolahnya kan satu gitu ya. Ada contoh gini kan ada TK Sejahtera PGRI ya, PGRI Sejahtera. Itu yang mengeluarkan kan itu lembaga pendidikan yang ada di PGRI kabupaten ya. Jadi itu kan kadang-kadang memutasikan antar kecamatan atau apa itu nggak masalah karena yayasannya satu. Kalau beda yayasan itu di yayasan terakhir akan dihitung minimal 2 tahun ya. Jelas Bu ya. Tolong dicek dulu udah 2 tahun enggak gitu ya. Kalau kurang 2 tahun, walaupun ngirim dokumen udah dipastikan akan ini apa ditolak gitu ya. Kalau kurang 2 tahun, kalau udah 2 tahun enggak apa-apa. Ya Pak, terima kasih. Ya, enggak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak satu lagi Bapak. Ya, enggak Bu Gerina. Siapa tuh? Bu Gerina. Gerina kan awal ngajar itu 2013 ya Pak ya di Subang, di SD swasta. Sampai 2016. Terus 2016 pindah ke SD swasta yang di Mangka. Ya. Berarti SK awalnya yang mana Pak? Kalau di Dapodik Gerina mulai ngajar itu PMP-nya 2013. Sebetulnya tadi Bu itu sebetulnya nggak masalah asalkan Ibu sudah 2 tahun ya. Jadi mau yang di Subang atau mau yang pagi gitu ya. Nggak apa-apa gitu, nggak masalah. 2019. Oh iya, berarti yang CPNS yang 80% ya yang terakhirnya sama yang posisi yang 3A yang 100%. Siap Pak. Makasih Pak. Ya. Iya mangga. Ayo Pak De. Ya gimana? Ada lagi nggak? Udah Pak. Ada lagi nggak itu yang lain? Udah. Ya udah sok dulu lain. Mangga. Nah ini kayaknya udah siang, udah mulai ini kita membutuhkan apa ya tambahan nutrisi ini kayaknya ya. Udah pada lelah kayaknya. Ya udah. Oke Pak Ade lah kayak sepertinya udah ini sudah cukup lah. Nanti kalau ada hal-hal yang ini apa yang silakanlah di grup ya. Tapi jangan berharap ya. Ibu bertanya langsung dijawab gitu. Kenapa? Karena pekerjaan kami saya dengan Pak De itu banyak gitu ya. Jadi kadang-kadang ngejawabnya telat atau jadi bukan tidak dibaca, bukan. Karena memang kesibukan kita banyak. Jadi mohon maaf kalau menjawab itu seperti slow respon. Iya, emang pekerjaan kami kan banyak, bukan hanya seperti yang di perusahaan-perusahaan ada customer service yang tugasnya hanya menjawab pertanyaan, bukan ya. Jadi mohon maaf kalau jawaban-jawaban kami agak telat dan sebagainya gitu ya. Seperti kalau malam gitu ya. Okay. Bu Lita, apa kamu bertanya? Enggak. Ya. Sudah cukup. Oke, Pak De lah tutup aja. Ya. Kami nggak ada. Nah, sepertinya udah kita udah pada. Tuh apalagi Pak Arif tuh udah keroncongan kayaknya perutnya Pak Arif. Cukup nanti di grup lagi makan siang. Nih di grup lagi yang gerang tuh yang meeting. Oke ya, udah Pak De lah. Kita tutup aja. Ya udah, ya. Kita tutup aja. Terima kasih bagi Bapak dan Ibu yang sudah menyempatkan hadir untuk mengikuti sosialisasi virtual dengan kita
kita akan dilanjut nanti di grup atau dibikin lagi ininya jadwalnya untuk sharing pertanyaan ya. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Penemuan itu